sambil tidur-tiduran, siapa tahu pembahasannya jadi pengantar tidur yang baik, gitu ya. Mari kita masuk dengan ekstremisme agama dalam sekularisme. Ini ada beberapa kata yang penting, tapi saya mau menggarisbawahi dua, ekstremisme dan sekularisme, karena ini adalah bentuk sekularisme dalam arti tertentu yang ekstrim itu sungguh-sungguh mengganggu. Sekarang kita lihat saja presentasi agama-agama di Amerika, ya. Itu lihat saja, ya. Katolik itu kalau lihat Evangelical Protestan 25,4, Katolik 20,8, ya. Itu dua porsi yang paling besar dari kekristenan di Amerika, ya. Mainline Protestan tinggal 14,7, ya. Kalau Anda tahu mainline Protestan itu berarti yang kelasnya ya GKJ, GKI kalau di Indonesia itu tinggal 14,7, ya. Ada juga yang historically Black Protestant 6,5, Mormon 1,6, memang sangat sedikit, terpusat di sebuah negara bagian, dan juga Orthodox Christian, Jehovah Witness. Nah, Jehovah Witness ini ternyata dianggap sebagai sesuatu yang lain dari Evangelical Protestant, begitu. Dan itu boleh dipercaya bahwa banyak orang Kristiani tidak suka dengan Jehovah Witness karena mereka punya ajaran yang berbeda dari kebanyakan ajaran orang Kristiani. Lalu ya Anda boleh percaya Yahudinya 1,9, Muslimnya 0,9 dan seterusnya, ya. Jadi banyak sekali beberapa opini, ya, yang mengarah bahwa ada sebuah agama tertentu di dunia Amerika yang berkembang sangat pesat di mana-mana. Ya semuanya sedang berkembang, paling tidak dalam segi jumlah, tetapi persentase ya tetap gitu-gitu aja, mulai dari zaman dahulu kala hingga sekarang, gitu ya. Mungkin nambah berapa, 0, berapa persen, tapi ya tidak seperti yang digembor-gemborkan oleh beberapa pihak, ya, seperti itu. Itu komposisi presentasi agama-agama di Amerika, ya. Lalu supaya bisa lihat dunia kita kurang lebih seperti apa, apalagi yang dalam konteks Amerika untuk Anda sekalian. Ini lihat, ya. Nah, yang menarik itu statistik hidup beragama di Amerika, ya. Dari tahun 2007 itu Protestan masih 50%, sekarang sudah tinggal 43% totalnya. Katolik itu 24%, sekarang tinggal 20% itu tahun 2018-2019. Jadi ada penurunan 4% di Katolik, tetapi yang di Protestan turunnya sampai 8%. Ada apakah itu? Ya, bolehlah bertanya kepada rumput yang bergoyang, tetapi saya punya jawaban sementara, ya. Bisa berarti bahwa penurunan yang drastis ini diikuti dengan ketidakmampuan untuk menanggapi sekularisme dengan benar, ya. Saya kalau dulu sekolah di Berkeley itu selalu kalangan Protestan itu punya ibadat, ya, punya ibadat tertentu yang di dalam ibadatnya tidak jelas Tuhannya siapa, begitu, karena manggilnya angin timur dan angin barat. Saya tidak tahu angin itu sejak kapan jadi yang ilahi. Ya sudahlah, ya. Ketidakjelasan dalam menanggapi menentukan identitasnya di dunia yang sekular ini membuat orang merasa kehilangan. Ngapain saya ke gereja kalau di gereja tidak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi di luar sana. Dan persis saya pikir identitas, merasa bahwa saya punya sesuatu yang berbeda, bahkan sistem nilai, sistem hidup itu, cara pandang terhadap dunia itu berbeda. Nah, kalau sama dengan dunia lain, ngapain saya pergi ke gereja? Selain bahwa untuk kongko-kongko, ketemu dengan orang banyak, ya, itu memang benar sekali, itu penting. Tetapi kalau tidak ada sistem nilai yang berbeda, lalu buat apa ke gereja?
Dan itu persis dugaan saya bahwa itu terjadi di banyak kalangan Protestan. Lihat ini bagaimana kecocokan antara orang tua dan para remaja tentang identitas religiusnya mereka. Yang menarik bahwa Romo, maaf Romo, suara Romo bisa dibesarkan atau gimana ya? Ada yang komen kurang besar. Aku juga berasa sih kurang besar dari biasa. Begitukah? Ya. Apakah sekarang sudah lebih baik atau sekarang belum? lebih baik. Terima kasih Romo. Oke. Ya, kemungkinan besar karena saya masih ngantuk jadi ngomongnya terlalu pelan begitu. Dan Romo belum sarapan. Nah, ya itu. Mary kalau ngomong kenapa selalu cempreng ya begitu ya. Loh, ya ada ketawanya pun cempreng. Sudahlah Mary. Baik. Kalau Anda lihat evangelical Protestan 80% itu kecocokan antara orang tua dan remaja dalam arti bahwa iman mereka sama ya begitu ya. Yang menarik Katolik besar sekali ya. Besar sekali 81. Sedangkan lihat mainline Protestan itu ya golongan seperti Lutheran ya, terus Anglikan kayak gitu, Episkopalian itu di Amerika ya, itu hanya 55%. Dan ini surveinya tahun 2019. Ada apa di situ? Ternyata kalau orang tua Protestan yang garis utama mainstream itu rupanya tidak berhasil menularkan identitasnya kepada anak-anaknya. Nah, itu perlu dicek lagi lebih lanjut. Nah, kita ngomong soal terorisme tidak. Kita ngomong soal ekstremisme ya. Kalau orang ekstrim itu bisa datang dari konservatisme atau fundamentalisme ya. Kaum konservatif dan fundamentalis dalam hal ini saya pakai bergantian. Mereka tidak selalu sama dalam pemahaman, dalam arti definisinya selalu sama, tetapi mereka berdua sangat erat. Jadi saya akan pakai secara bergantian gitu. Dan kaum konservatif dan kaum fundamentalis dalam sisi yang ekstrim itu bisa jadi teroris. Oke, lanjut. Dari mana sih pertama-tama kata fundamentalisme yang kita pakai sekarang? Datang dari Amerika, ya. Dan tempat kalian ada di sana itu adalah tempat di mana lahirnya kata fundamentalis, ya. Bermula dari gerakan Protestan di awal abad 20, The Fundamentals, A Testimony to the Truth, ya, 1910 sampai 15, sebagai reaksi dari teologi Protestan liberal. Apa itu Romo? Makanannya susah dikunyah ini. Saya bilang, Anda pernah mendengar bahwa kalau Romo-Romo atau beberapa orang menafsirkan kitab suci dengan menghilangkan sisi miracle-nya, keajaibannya itu. Contohnya apa? Oh, Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang itu sebenarnya ya 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya hanya untuk memancing orang-orang lain mengeluarkan simpanannya yang sebenarnya mereka nggak punya, nggak mau dikeluarkan ya gitu ya. Terus mereka nggak mau berbagi, mereka nyimpan nanti makan sendiri-sendiri, tapi karena Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, lalu maka mereka mengeluarkan semuanya. Dan itu yang membuat orang-orang saling bahu-membahu memberikan apa yang mereka simpan tadinya, dan terjadilah keajaiban. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, oke, tidak apa-apa. Bisa saja ditafsirkan seperti itu. Itu baik ya, tetapi apakah yang dimaksud Injil seperti itu, saya kok kurang yakin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu karena dikeluarkan orang-orang mau berbagi, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana harusnya bersikap terhadap sesama dengan membagikan apa yang sedikit itu, 5 roti dan 2 ikan. Ya oke, tapi ya itu hanya salah satu tafsiran, dan itu tafsiran dalam arti tertentu liberal yang dalam
dalam arti tertentu juga berusaha menghilangkan sisi keajaiban. Contoh lagi yang lain, ya, Musa pergi ke menyeberang laut merah, ya, laut merah itu kan Tuhan membelah itu laut itu. Katanya, oh, Musa itu sebenarnya bukan Tuhan yang membelah laut merah itu. Tapi Musa itu tahu di musim-musim tertentu angin bertiup kencang sehingga lautnya menjadi kering gitu karena airnya tertiup ke ujung seberang sana. Ya, tapi kalau angin sekencang itu dan manusia lewat, ya manusianya ya terbang semua. Ya jelas-jelas ini sebuah usaha untuk orang sebut bahasa kerennya demirakulasi, ya. Jadi demirkulalisasi, ya gitu. Jadi mau menghilangkan sisi keajaibannya dari kitab suci. Ini teologi Protestan, ya. Dan ini orang-orang liberal yang mau bebas menafsirkan kitab suci seturut dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi kita tidak perlu cepat-cepat mengambil sebuah tafsiran seperti itu, karena itu produk di awal abad 20 dan itu yang melahirkan salah satunya usaha untuk berpegang kembali kepada tradisi, dan orang-orang yang berusaha untuk memegang pada tradisi lekat dengan kitab suci itu yang bereaksi dan menyebut mereka sebagai fundamentalis. Ciri-cirinya kaum fundamentalis itu kitab suci ditafsirkan secara literal, pewahyuan dari atas, dan tak boleh dianggap sebagai buku yang dihasilkan oleh sejarah. Ya karena melawan orang-orang liberal lalu menjadi sangat konservatif dalam hal ini. Orang fundamentalis tidak peduli, pokoknya apa yang tertulis secara literal itu sebuah kebenaran. Dan masih banyak kaum fundamentalis sampai sekarang, ya. Di Amerika, kalau lihat kelompok evangelis itu sangat jelas sekali bahwa mereka itu dalam arti tertentu cenderung untuk jadi kaum fundamentalis. Ya. Berpegang pada beberapa pokok ajaran Kristiani, kelahiran dari perawan, kebangkitan, penciptaan 7 hari, ya, kedatangan Yesus kedua, ya. Jadi kalau masuk ke gereja kaum evangelis itu penekanannya selalu Yesus datang kedua, bertobatlah. Ya, memang benar sih, efektif sih. Banyak yang merasa takut juga dan merasa bahwa aku harus bersikap benar dalam hidupku. Dan yang menarik juga penciptaan 7 hari, ya. Kalau saya kan jelas tidak konservatif, tetapi juga, dalam arti yang ekstrim, ya, tapi juga tidak liberal, ya, dalam arti yang ekstrim juga, merasa bahwa segala sesuatunya bisa ditafsirkan secara manusiawi saja. Saya tidak berpikir wahyu bisa seperti itu, ya. Kitab suci bisa ditafsirkan semau-mau gue sendiri karena itu lepas dari sejarah, ya. Tidak. Saya berpikir bahwa umpamanya penciptaan 7 hari itu sebuah bukti iman di mana orang-orang menghidupi apa yang mereka rasakan, mereka percayai sebagai kebenaran di waktu tertentu. Jadi ada sisi sejarahnya, tapi juga ada sisi imannya, ada sisi pewahyuannya, di mana segala sesuatu yang terjadi selama 7 hari itu sebuah simbol, ya, simbol di mana Tuhan itu mengatur segala sesuatunya dengan cara yang sempurna, karena 7 hari, 7 itu angka sempurna. Lihat, kalau orang fundamentalis itu pasti melawan teori evolusi, cenderung paling tidak, ya, cenderung melawan teori evolusi, dan itu terjadi sejak awal abad 20. Kalau sekarang masih banyak yang kaum fundamentalis yang tidak percaya teori evolusi, itu warisan dan tetap dipelihara oleh mereka. Dan memang kaum fundamentalis biasanya kaum yang berapi-api, ya. Nah, kalau Anda pergi ke downtown San Francisco itu selalu ada orang yang berkhotbah di sana, begitu. Dan Anda boleh yakin bahwa mereka termasuk kaum evangelis atau kaum fundamentalis itu, ya.
Kaum fundamentalis tak selalu menarik diri dari dunia, malah banyak sekali yang menggunakan rasionalitas untuk melawan modernitas. Dan persis, mereka tidak percaya akan teori evolusi dan mereka menggunakan Bible dan rasionalitas mereka untuk melawan teori evolusi. Gitu. Dan oke saja, ya nggak apa-apa. Tapi sejauh ini saya tidak melihat klaim mereka itu mengandung argumen yang kuat. Kaum fundamentalis mencampurkan rasionalitas dan mitos dalam tradisi keagamaan mereka. Ya, jelas kalau 7 hari itu sebuah cerita, mitos. Mitos itu bukan sebuah hal yang jelek. Ya, kalau selama ini kita merasa bahwa mitos itu sesuatu yang jelek, tidak. Mitos itu perlu ada, ya, dalam sistem kepercayaan kita. Mengapa? Karena ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan. Dan untuk orang-orang zaman kitab suci ditulis, ya itu cara mereka untuk memaknai hidup mereka dengan mitos. Yang kita sekarang anggap mitos itu jelek, enggak. Anda juga mungkin punya mitos sendiri dalam sistem kepercayaan Anda. Ya. Jangan khawatir, mitos itu tidak selamanya jelek. Mitos jadi jelek ketika disandingkan dengan fakta-fakta atau data-data empiris dan Anda masih tetap berpegang pada mitos itu dan tidak mau melihat kembali, mengkaji ulang kembali sistem kepercayaan Anda. Ya, dan itu menjadi problem gitu ya. Anda tidak bisa menerima segala sesuatunya. Oke, apa yang saya baca di kitab suci selesai, itu saja yang benar. Enggak, ada mitos di dalamnya. Ya, apakah mitos selalu jelek? Tidak. Sekali lagi saya tidak bilang bahwa mitos itu selalu jelek. Mitos itu perlu ada. Jadi saya ngomong minggu lalu, saya cerita bahwa ada 2 kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Ya. Bab 1 itu 1, di bab 2 itu cerita kedua. Ya, lihat saja. Ya, karena datang dari 2 tradisi yang berbeda dan dua-duanya adalah mitos. Tetapi apa mitos itu salah? Saya tidak yakin bahwa mitos yang dikatakan oleh kitab Kejadian itu salah dalam arti iman. Karena dua-duanya menunjuk pada Yahweh sebagai pencipta dan yang mencipta dengan menghasilkan segala sesuatu yang baik. Dan saya pikir itu yang perlu kita pegang. Detailnya tidak seperti itu. Ya. Banyak juga yang terlibat dalam politik untuk melawan kaum liberal atau secara sekular, atau kaum sekular, walau tak semuanya setuju terlibat dalam politik. Tapi banyak sekali, jelas. Ya. Nah ini Anda lihat, bahkan orang kaum evangelis, fundamentalis yang namanya Young Earth Creation yang berusaha menjustifikasi, membuat teori evolusi itu tidak cocok dengan kitab suci, yang membuat kitab suci itu jadi landasan satu-satunya untuk memahami dunia, lalu punya apa? Museum. Mereka punya museum, ya, di Kentucky, ya, Creation. Museum. Anda lihat, evolution teaches that dinosaurs lived millions of years before man. However, science and the Bible tell us a different story. They tell us that dinosaurs and man live at the same time. Waduh. Ya. Mereka menunjuk pada Ika Stones, itu ada gambar di mana manusia di masyarakat Native Amerika itu mereka punya gambaran manusia hidup dengan dinosaurus begitu. Itu salah satu bukti mereka katanya. Ya. So could these dinosaurs fossils be millions of years old? No, the Earth is just thousands of years old. So the fossil can not be millions of years old, dan seterusnya. Ya, Anda kalau pergi Kentucky, janganlah hanya makan Kentucky Fried Chicken, tetapi juga masuklah di tempat ini. Ini cara bagaimana orang-orang fundamentalis merasionalisasi apa yang mereka baca dari kitab suci.
Ini just for fun ya. Ini kalau Anda pergi ke grocery dan kalau Anda percaya sains, lalu Anda punya masker, tutup semua hidung dan mulut ditutup ya. Tapi kalau tidak mengerti sains, lalu hidung dibuka, sedangkan mulut ditutup ya. Kalau percaya dengan magic, lalu ditaruh di dagu begitu ya. Masker Anda itu ditaruh di dagu gitu ya. Dan yang keempat ya jelas tidak pakai masker itu benar-benar menolak sains ya, luar biasa ya. Yang nomor 4 itu nobody knows either one is illiterate or has no brain. Just for fun ya. Oke. Saya mau masuk, tadi saya ngomong soal fundamentalisme dalam agama, lalu saya mau ngomong soal sekularisme ya. Menurut Kamus Merriam-Webster, sikap sekularisme itu adalah sikap tak acuh atau penolakan atau pengabaian agama atau hal-hal religius ya. Nah, saya yakin yang terjadi di San Francisco sekarang itu sikap sekular yang dalam arti ekstrim. Orang boleh ke grocery tapi tidak boleh ke gereja, ya aneh banget ya, memang harus dilawan sih. Dalam beberapa pengertian sekularisme dihubungkan dengan anti agama, ateisme dan penolakan hal-hal keagamaan di dalam ruang publik ya. Kasihan sekali orang yang di Amerika memang dilarang dalam melakukan tindakan-tindakan religius di ruang publik ya. Kalau di Indonesia orang sholat Id bisa di jalan raya begitu. Jangankan sholat Id, kawin aja bisa di jalan raya. Manten itu buka tenda separuh jalan ditaruh kursi dan dipasangi tenda kok. Ya. Anda lihat kalau ada pemikir yang serius, bacalah buku Secular Age, itu sekitar 400 sampai 500 halaman. Charles Taylor, orang Katolik, filsuf Katolik. Ya, menarik karena dia membahas soal sekularisme. Ya, dia bilang kalau kita itu hanya mikir sekularisme itu dalam arti bahwa pemisahan antara negara dan agama tidak cukup untuk masa sekarang. Itu hanya pemahaman yang pertama. Kalau kita hanya menganggap sekularisme itu pemisahan antara ruang publik dengan ruang privat, itu juga tidak cukup, ya. Itu juga tidak cukup karena pemahamannya bukan seperti itu. Kita harus sampai pada pemahaman yang ketiga, bahwa agama hanyalah salah satu dari banyak paham dalam sebuah masyarakat dan dengan demikian dapat dikontekskan, ditandingkan dengan paham yang lain. Jadi agama itu hanya salah satu cara pandang. Jadi kalau kamu punya cara pandang ini, tapi orang lain bisa saja punya cara pandang yang berbeda. Dan mari kita ngomong, sekularisme jenis ketiga ini yang sedang terjadi di dunia Barat, ya, termasuk di Amerika. Ya. Ini Charles Taylor ini orang Amerika, begitu, emeritus ya, sudah di McGill University. Dalam paham ketiga, sekularisme harus dilihat sebagai upaya untuk membuat semua perspektif dapat hidup dalam sebuah negara tanpa adanya sebuah pandangan yang mendominasi, termasuk pandangan religius. Jadi dulu pertandingannya antara saya dan kamu, sekarang pertandingannya antara kita, dan agama hanya satu di antara kita. Dan Anda lihat kalau Anda hanya dulu tandingnya 1 lawan 1, sekarang 1 lawan banyak. Ya, dan itu sekularisme, di mana agama ditaruh hanya sebagai salah satu peserta pertandingan. Ya, jadi tidak benar bahwa ditolak agama itu, tidak ditolak, tetapi bahwa agama hanya ditempatkan sebagai salah satu cara pandang di antara begitu banyak cara pandang. Ya. Dalam arti tertentu yang melemahkan. Taylor tidak saja menunjukkan bahwa kita berada dalam pemahaman sekularisme versi 3, di mana ketidakpercayaan mempunyai tempat yang luas bersama dengan kepercayaan, tapi juga menunjukkan bahwa bagaimana kita percaya juga telah berubah. Ya, sekularisme mempunyai kemampuan untuk membuat cerita yang menunjukkan bahwa kepercayaan religius perlu diuji atau dilawan. Jadi mereka juga bikin cerita nih, gua kasih data sains ya, lu percaya tidak, gitu ya. Bible umpamanya ngomong soal
Big Bang Theory. Kita itu datang dari sebuah singularitas, umpamanya dari satu titik kecil, ya, alam semesta belum terjadi, hanya karena ledakan di titik awal itu lalu semuanya yang ada sekarang terjadi. Itu kata sains. Sedangkan katanya orang beragama Kristen, menurut kitab suci mereka itu sabda Tuhan. Lah ini tidak sinkron. Nah, pertandingan-pertandingan seperti itu yang dibuat, wacana-wacana dan juga narasi-narasi itu dibuat oleh orang-orang sekular, ya. Nah, bisa saja narasinya seperti ini. Kemiskinan dan ketidakadilan berhubungan dengan rasa merasa religius. Oh, kalau miskin itu kita berarti pikul salib Tuhan Yesus. Miskin itu tidak apa-apa karena memang ya itu kita satukan dengan derita Yesus, gitu ya. Nah, itu narasi-narasi seperti itu mau menunjukkan betapa bahwa agama itu meninabobokan orang, membuat orang mengantuk. Bukan hanya karena ngomong sekularisme orang ngantuk, tapi tapi juga narasi-narasi agama itu membuat orang merasa bahwa perlu menjadi nina bobo, ngantuk dalam arti bahwa oh ya percaya pada salib selesai gitu. Hidup ini memang sengsara dan kita sebagai pengikut Kristus harus memikul salib. Jadi penderitaan saat ini nanti akan digantikan dengan kebahagiaan masa mendatang di hidup setelah kematian dan sebagainya. Dan sekularisme menunjukkan bahwa enggak, kamu itu menderita karena umpamanya kalau dalam Marxisme lalu juga ada grup-grup penindas yang membuat kamu tidak bisa menikmati hidup ini secara benar. Itu salah satu contoh narasi. Agama adalah musuh dari ilmu pengetahuan. Lalu dibikinkan narasi Galileo versus Bellarminus, Kardinal Bellarminus itu yang adalah seorang Yesuit. Seorang Yesuit itu yang meneliti kasus dari Galileo sebenarnya. Ya. Ada kompleksitas di tempat itu, kita bicara soal itu lain waktu. Ya. Ya. Jadi kalau Anda sekarang merasa bahwa kita itu sering kali berdebat satu sama lain, Anda itu masuk dalam perangkap sekularisme, dalam arti bahwa Anda berdebat satu sama lain, itu memang ciri khas sekularisme jenis ketiga, di mana kita diajak untuk berdebat hanya sebagai salah satu cara pandang, ya. Dan kita berdebat seru antara kita bahkan. Saya hanya ketawa saja. Ya ini pola orang yang hidup di dalam dunia sekularisme paham ketiga ini yang seperti ini, berdebat habis-habisan antara satu sama lain dan akhirnya tanpa sadar masuk di dalam pusaran sekularisme sebenarnya. Ya, proyek sekularisme itu menempatkan cara pandang yang satu harus diuji dengan cara pandang yang lain. Jadi ada perdebatan seru di situ. Nah, kita kembali ke agama ya. Setelah dari sekularisme gitu. Yang menarik ya, ini dikatakan bahwa family ties have strengthened in our country. Nah, itu 58% bilang enggak, malah kurang. Jadi di Amerika ikatan keluarga itu makin lemah. Terus lihat, religion has a more important role in our country. 37 bilang kurang penting, 27 bilang makin penting, dan seterusnya. Tapi kalau gender equality, 68% bilang, oh ya, meningkat ya. Meningkat. Our country has become more diverse. Benar, itu juga meningkat. Lihat di grafik yang kedua. Indonesia ya. Luar biasa Indonesia ini ya. Compared to 20 years ago, religion has a more important role. Jelas ya. Indonesia bilang lebih dari 80%, hampir 90%. Dan religion is very important in my life. Itu hampir 100%. Luar biasa orang Indonesia ya. Ini hanya beberapa negara yang bisa, bahkan Filipina yang sangat Katolik itu mendekati 90, tapi Indonesia mendekati 100%. Ya.
Saya nggak tahu ini tanda baik atau tanda buruk, saya tidak mengerti. Orang apapun yang overdosis itu selalu membuat kekacauan dalam hidup ya. Menjadi religius itu lebih bahagia ya, sudah itu saya hanya kasih statistiknya ya. Actively religious people tend to be happier ya, jelas. Maka orang-orang yang sangat religius biasanya juga lebih happy dalam hidupnya. Belum tentu lebih kaya dalam hidupnya daripada orang-orang sekular, tapi lebih happy menurut statistik. Jadi tetaplah religius ya. Ya, tapi di balik itu, di balik bahwa orang beragama itu cenderung lebih bahagia, orang beragama, orang yang religius ya, harus dibedakan sih ya, orang yang beragama dan orang yang religius. Tapi orang yang beragama itu cenderung kalau ekstrim bikin kacau, dan itu salah satu. Anda semua tahu apa yang Anda lihat di depan layar ini Dome of the Rock ya, itu tempat di mana orang Muslim beribadah, tapi itu juga di mana Bait Allah dibangun. Dulu ketika setelah Yesus meninggalkan dunia ini, lalu ada pemberontakan sekitar tahun 70 di Yerusalem, dan orang Romawi marah karena yang memberontak orang Israel garis keras, dan lalu salah satu cara untuk memberantas kaum ekstremis ini ya Bait Allah dihancurkan oleh orang Romawi. Ya, menarik ya. Dan itu sebuah kekerasan dalam agama itu juga pada akhirnya tidak membuat agama menjadi lebih baik, ya, bahkan mengalami kehancuran juga begitu. Dan itu jelas ketika ekstremisme agama dan politik dicampur baurkan. Anda punya perasaan religius itu sangat baik, Anda akan cenderung lebih happy, Anda akan cenderung lebih resilient, berani untuk endurance-nya juga levelnya tinggi. Tetapi kalau Anda jadi ekstremis dalam penghayatan agama, Anda bisa mencampurkan politik ya, segala sesuatunya dalam hidup Anda dan bisa menimbulkan kekacauan. Saya juga baca The Righteous Mind ya, Jonathan Haidt, seorang profesor dari New York University ya. Dilihat bahwa kalau orang-orang yang sangat liberal itu sangat mementingkan dua hal ya. Satu, care ya, kepedulian terhadap yang lain, dan juga fairness, tapi dalam hal ini dia merevisi nantinya dikatakan kebebasan. Jadi soal kepedulian dan kebebasan itu sangat ditekankan oleh orang-orang yang liberal ya. Sedangkan orang-orang yang konservatif itu cenderung lebih imbang ya, dalam hal ini harus diakui. Ini berdasarkan statistik ya, bagaimana mereka menghidupi nilai-nilai moral value mereka begitu di Amerika paling tidak ya. Kalau Anda konservatif, Anda akan cenderung untuk satu ya, ada level care-nya memang agak di bawah, level fairness-nya agak di bawah gitu ya, tapi cenderung lumayan bisa mengadopsi yang lain. Ini yang jadi tekanan orang-orang konservatif, loyalty, authority, dan sanctity ini ya, sesuatu yang kudus, bersih, suci ya, seperti itu. Orang konservatif juga percaya bahwa akan proportionality, dalam arti bahwa ya kamu kerja 8 jam ya gajimu ya segini, kompetensimu seperti ini maka kerjamu menghasilkan duit seperti ini. Sedangkan orang yang liberal, enggak, ini sistem yang menindas. Biasanya orang-orang yang liberal itu screamer, tukang teriak. ya itulah gitu ya, tukang teriak. Jadi kalau lihat dari moral value, dua-duanya kaum liberal dan kaum konservatif punya moral value. Mengapa mereka jadi konservatif dan jadi sangat liberal? Itu punya value dua-duanya, banyak beberapa value dipegang. Cuma
Kalau kamu sangat liberal, kamu itu punya 2 value yang sangat dominan, yaitu care dan equality. Liberty, equality. Ya, persamaan, gitu ya, kesamaan dalam hal apa saja, dan juga harus kepedulian. Kalau Anda seorang liberal, 2 poin itu yang dipegang menjadi dominan. Kalau Anda konservatif, ya, lalu 2 itu dipegang agak di bawah sedikit tapi ya dari apa yang disebut loyalty, ya, authority, sanctity dan proportionality. Gitu. Itu ada 4 value yang Anda pegang agak di bawah sedikit itu soal liberty dan care, ya. Jadi kalau menurut Jonathan Haidt mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Cuma Anda sekarang bisa lebih mengerti mengapa kelompok ini seperti itu, kelompok itu seperti ini, gitu. Baca buku baik-baik supaya tidak hanya bilang mereka salah dan kita benar, tetapi juga paham mengapa mereka menjadi seperti itu. Jadi tidak benar gambar yang saya baru tunjukkan ini bahwa orang konservatif itu close mind. Enggak. Liberal itu selalu menyerap apapun dari luar. Enggak, siapa bilang. Saya hanya mau mengatakan orang konservatif itu punya nilai berbeda dalam menghayati hidupnya, dalam arti penekanan terhadap nilai yang berbeda dari orang liberal. Maka mereka sebenarnya orang konservatif sangat berpegang pada tradisi, begitu, tidak sembarangan mengubah-ubah mereka punya tradisi. Sedangkan orang liberal, semuanya mau diubah. Kalau yang sangat liberal, ekstrim ya saya bilang, semuanya sangat mau diubah, ya mohon maaf aja. Begitu kamu mau mengubah semuanya, kamu nggak punya lagi fondasi. Dan ketika kamu tidak punya fondasi lagi, kamu bisa berjalan ke arah yang salah. Seperti itu. Jadi Anda boleh percaya bahwa kalau Anda konservatif yang ultra konservatif juga Anda punya masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Masalahnya bahwa Anda sangat tertutup. Tapi kalau orang konservatif belum tentu tertutup. Cuma dia merasa bahwa dia perlu pegang tradisinya dengan baik dan bisa meneruskannya kepada generasi selanjutnya seperti dia menerimanya dari orang tuanya. Gitu. Ya. Jadi teriakan kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong antara dua belah pihak itu, Kristen liberal dan Kristen konservatif, itu ya tolong, itu berarti apa? Kurang baca begitu. Coba cari buku-buku yang bisa membuat kita paham satu sama lain. Karena dengan demikian lalu jadi jelas, ya. Jadi jelas apa? Jadi jelas bahwa kalau dia ngomong seperti itu karena dia mau menekankan soal kepedulian dan persamaan. Nah, celakanya kalau sangat liberal lalu semuanya mau disamain. Saya kerja 1 jam dengan kerja 3 jam itu dihargai sama, begitu ya. Bukan bacaan hari Minggu ini. Jadi Tuhan itu sangat liberal, begitu ya. Yang kerja 1 jam, gitu ya, dalam arti ini, kerja 1 jam dan kerja seharian sama gajinya 1 dinar, gitu. Ya itu soal keselamatan sih 1 dinar. Sama-sama selamat. Tapi soal upah di dunia ya boleh beda dong. Saya hanya mau mengajak teman-teman jangan jadi ekstrim, ya. Ada di antara ekstrim 2 itu liberal dan konservatif ada ruang di tengah, ya. Dan Anda perlu untuk berada di tengah. Itu tidak, Romo itu tidak decisive, tidak jelas loh posisinya. Siapa bilang? Kamu karena kamu sudah buta dengan kelompok sebelah punya klaim, lalu kalian hanya mengatakan bahwa mereka salah dan kami benar. Sedangkan kalau orang-orang di tengah, saya mendengarkan dan saya merasakan ini yang diklaim orang liberal itu benar atau enggak ya. Ya, atau yang diklaim orang konservatif ini benar atau tidak ya. Dirasa-rasakan, dipikirkan baik-baik. Jadi kalau Anda hanya mau ngajak orang lain berantem, jangan-jangan karena kurang berpikir. Konservatif berpegang pada berpegang pada tradisi, ya,
itu jelas. Apa yang diwariskan adalah apa yang baik. Ya. Yang ideal dan yang praktikal tak dapat dipisahkan. Ya, Anda punya keselamatan, tetapi juga Anda menghidupi hidup Anda di dunia ini dan Anda perlu berjuang di dunia ini, lengkap dengan memikul salibnya. Begitu. Ya. Liberal, ya, terbuka terhadap apa yang baru karena kecurigaan akan yang lama mengandung kesalahan atau kekurangan. Ya, tapi kalau selalu curiga terus, semuanya mau dibongkar terus, ya agak gimana ya. Ya kamu nggak punya ladang dalam hidup. Tapi ya itu persis kritiknya terhadap orang konservatif, bahwa apa? Tidak semua yang diwariskan itu baik. Ya, itu adalah produk sejarah tertentu. Begitu, dan itu perlu untuk apa? Modifikasi kalau tidak diubah. Contoh, siapa sekarang yang datang ke gereja? Ya, beberapa masih melakukannya. Tapi perempuan-perempuan Katolik, ya, berapa yang ke gereja pakai kerudung? Oh, itu enggak Kristiani sama sekali. Karena apa? Menurut Santo Paulus bahwa perempuan-perempuan harus berkerudung kalau pergi ke peribadatan. Nah, kalian yang perempuan-perempuan tidak berkerudung, kalian dalam bahaya dosa. Nah, Kitab suci sendiri mengatakan perempuan harus berkerudung, gitu ya. Kan konteksnya ada itu. Dulu perempuan-perempuan yang tidak berkerudung itu biasanya punya profesi sebagai PSK, gitu ya, dok. Jadi kalau lazimnya perempuan baik-baik itu berkerudung, begitu. Di zamannya Santo Paulus konteks dia hidup. Jadi kalau datang ke peribadatan dan Anda tidak menggunakan kerudung, ya Anda bisa dianggap sebagai PSK, padahal Anda orang baik-baik. Toh. Makanya Santo Paulus menuliskan hal itu. Gitu. Lihat, apa yang tertulis perlu juga dimodifikasi dalam arti diberi terang baru karena adanya sejarah dan konteks yang meliputinya. Begitu. Ya. Keinginan yang kuat untuk mengubah apa yang ada, apa-apa mau diubah semua, ya itu yang saya bilang, orang liberal itu hidupnya sungguh-sungguh hanya mau mengubah apa-apa saja semuanya, tapi tidak tidak tahu betapa bahwa hidup itu perlu landasan, ya. Dan apa yang sudah ada dalam tradisi itu, apa yang dihidupi orang yang di masa yang lalu itu juga punya kebenaran, walaupun ada hal-hal yang juga perlu diubah, dimodifikasi paling tidak. Yang ideal lebih penting daripada yang real. Nah, ini orang liberal ini seringkali umpama equality of outcome. Mana bisa, di dunia ini tidak ada equality of outcome itu. Semuanya sama. Buktinya semakin kamu mau mengubah, semakin bahwa outcome-nya tidak sama. Di Amerika berapa persen yang 1% yang berada di jenjang orang-orang sukses kaya, ya. Itu mau diubah oleh orang-orang liberal, ya. Saya bilang, ya mohon maaf, equality of opportunity itu yang kita kejar. Quality of outcome tidak mungkin, tidak real gitu, ya. Yesus sendiri ngomong orang miskin akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Bagaimana mau bisa bikin zero orang miskin dalam statistik, ya tidak mungkin, ya. Saya mau ngomong satu, jangan jadi white atau pretend to be white. Karena yang bertempur semuanya orang putih semua, yang antara believe in God, ya, dengan dengan tidak believe in God, itu orang kulit putih semua yang bertempur, gitu ya. Yang jadi ekstrim-ekstrim itu biasanya orang kulit putih, ya. Dan yang kedua, saya mau katakan, pilihan politis itu tak menentukan seorang masuk surga atau neraka. Asal dia rasional dan jujur terhadap hati nuraninya. Silakan. Jadi Anda mau liberal, Anda mau konservatif, terserah. Anda punya argumentasinya sendiri, terserah. Dan pakailah hati nurani Anda untuk memilih. Ya. Jadi kalau ngikut-ngikuti anjuran-anjuran politis dari kaum berjubah juga perlu hati-hati, ya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan dalam hidupnya, tapi Yesus siap mengampuni ketika orang menyadari dan bertobat. Imam yang membuat klaim politis dan lain-lain,
tak mempunyai otoritas dalam gereja Katolik bila uskupnya tak berkenan, karena tanpa uskup tak ada imamat seorang imam untuk berada di altar atap itu. Jadi kalau ngelawan uskupnya ketawa saja. Kalau saya mau pergi ke ini, saya mau ke Jakarta bulan Oktober bulan depan, semoga PSBB-nya sudah dicabut gitu ya. Mau ke sana untuk menikahkan sepasang orang Katolik, calon istri, sedangkan calon suami non Katolik gitu, dan kelihatannya akan terjadi seperti itu. Ya saya juga perlu menunjukkan bahwa saya seorang imam baik-baik, dan saya harus mendapatkan itu dari provinsial saya, surat keterangan bahwa saya imam baik-baik yang bisa mengadakan perform ya the mass di sebuah gereja Jakarta. Dan otoritasnya datang dari mana? Otoritasnya datang dari Uskup Jakarta. Saya tidak punya otoritas apa-apa. Saya masuk wilayahnya, saya harus taat dengan dia. Titik. Saya bisa mengadakan misa di sini karena apa? Uskup Agung Semarang bilang, ya kamu bisa memimpin misa di wilayah saya. Titik. Jadi tidak ada itu klaim-klaim bahwa saya punya pernyataan politis ini harus diikuti oleh uskup saya. Kamu yang harus ikut uskupmu. Kamu nggak mau ya silakan buka gereja sendiri. Jadi janganlah membuat pengakuan bahwa klaim politis ya, terutama hati-hati ya. Janganlah membuat klaim-klaim menerakakan orang lain itu. Ya sudah, cukup lah. Ini sudah tegang sekali ini ya. Rasul Paulus berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kamu liberal atau kamu konservatif. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya mau tambahkan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, dan dalam hal ini tidak ada orang liberal dan orang konservatif. Semuanya selamat karena Yesus Kristus, bukan karena pilihan politisnya. Amin. Begitu ya, saya kembalikan kepada kalian semua. Silakan bertanya. Oke, makasih Romo. Ini bakal seru ini Romo. Sebelum masuk, mungkin itu ada Romo, kalau lihat di chat ada 2 pertanyaan dulu sebelum kita mungkin maju ke ada discussion ya. Satu dari Liliana, satu dari Deliati. Ini banyak conversation, but yang aku lihat hanya ada 2 pertanyaan dari Liliana dan Deliati Suparto. Ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Jadi memang mungkin sebagian sedang protes di San Francisco, dan saya mendukung itu ya. Memang harus dilawan itu. Romo mesti jadi wasit juga ini. Hari ini kelihatannya. Saya orang tengah, tapi saya tahu kapan saya harus ambil sikap bold gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita itu well informed, kita mencari dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani, kapan kita harus bersikap melawan, itu ada saatnya begitu ya. Tapi kapan kita harus pahami orang lain, itu ada saatnya juga. Jadi jangan, kalau Anda ekstrim, Anda pasti ngelawan terus pasti. Ya sudah, baik begitu ya. Oke, pertanyaan pertama ya dari Liliana itu, bagaimana caranya melindungi gereja untuk jangan sampai kena liability issue karena mengadakan misa kumpul-kumpul umat lalu ada yang sakit, worst case meninggal dan keluarganya menyalahkan menuntut gereja. Saya yakin bahwa saya tidak tahu di Amerika grocery buka nggak? Buka, Romo.
Jadi jadi semuanya kan punya potensi. Mengapa kegiatan peribadanan tidak boleh? Dan tadi beberapa satu dua orang teman mengirimkan wawancara Fox News. Saya masih nonton Fox News loh. Jangan dipikir saya hanya nonton CNN. Uskup Cordileone bilang bahwa sejauh ini tidak ada tidak ada klaster baru terjadi di gereja. Jadi pelarangan itu sebuah usaha untuk menarget orang-orang beragama. Jadi menurut saya memang harus dilawan. Kalau saya jelas protokol kesehatan ya. Dan kalau gereja terutama uskup mengatakan gereja dibuka, itu pemerintah dalam arti tertentu memang tidak punya hak untuk mencampuri keputusan itu. Grocery saja buka kok, ya toh. Mengapa orang yang di grocery malah bisa pegang-pegang barang kiri kanan, ya toh? Dan itu tempat penularan terjadi. Tapi buka untuk apa? Untuk bertahannya sebuah masyarakat. Nah, kalau gereja jelas aturan mereka nggak pegang-pegang kok di dalam gereja, ya toh. Mereka duduk berdoa, ambil jarak, jaga jarak, lalu pakai masker, ya sudah, protokol kesehatan dilakukan. Saya tidak, umpamanya ya, yang terjadi di San Francisco itu jelas tidak ada data bahwa terjadinya klaster baru. Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Bishop Cordileone di Fox News. Begitu. Jadi saya pikir kita tidak boleh parno atau paranoid begitu ya. Nah, ini terjadi juga. Ini di USD, Universitas Sanata Dharma, ada klaster baru di pendidikan dasar guru, pendidikan guru sekolah dasar, PGSD. Ya. Terus mahasiswa MAPI, itu sebuah kabupaten di Papua sana juga terkena, dan ada 3 orang, dan itu sekarang dikarantina di PTPM, Pembina Tenaga Pengembangan Masyarakat, yang sekarang sedang saya kelola juga. Selain saya pastor mahasiswa, saya juga kelola tempat itu ya. Dan saya melihat betapa parnonya orang karena apa? Ini bisa menyebar di udara. Itu hipotesis masih dicek bahwa apakah benar itu melayang di udara. Kemungkinan besar iya, tetapi di ruang tertutup, di ruang terbuka tidak ada yang orang ditulari karena virusnya melayang di ruang terbuka. Kalau virus melayang di ruang terbuka, kita semua sudah kena semua. Ini jelas tidak. Ini sebuah keparnoan, paranoid. Dalam arti bahwa kita tahu bahwa itu pertama-tama menular ikut droplet. Itu berarti bersentuhan dan masuk melalui hidung, mulut, dan mata kita. Seperti itu. Yang terjadi di ruang tertutup, iya, karena bisa saja itu aliran udaranya tidak lancar, lalu virusnya tetap ada di situ, dan suhu udaranya, terutama ruang ber-AC, itu memungkinkan virus hidup lebih lama dan terbang kemana-mana, karena anginnya AC itu bisa menerbangkan droplet-droplet tertentu. Tapi kalau di dalam gereja, statistiknya menunjukkan tidak adanya penularan, saya pikir protokol kesehatan yang wajar perlu dilaksanakan, tetapi tidak boleh sampai melarang orang pergi ke gereja. Ya. Di Jogja sendiri gereja-gereja masih pada takut sih. Tapi saya sendiri tidak takut. Saya pergi ke PTPM, tadi saya cerita, ada 3 yang pasti positif. Ya. Semuanya ini diplastiki semua supaya udara tidak masuk. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, di mana imanmu? Baru kena COVID aja sudah. Tapi bukan berarti saya nggak rasional. Saya bilang tidak boleh mendekati tempat yang namanya unit 3 itu, karena itu tempat isolasi. Tak boleh seorang pun masuk ke ruangan itu. Itu lihat bagaimana cara saya juga menghandle itu. Dan kemarin sudah dilaporkan ke Departemen Kesehatan dan juga kelurahan, lalu diadakan penyemprotan. Selesai. Dan itu masih tempat karantina. Apakah saya takut? Mereka bertanya, loh Romo nggak takut ya pergi ke PTPM? Emangnya kenapa? Kalau dia bisa terbang jangkiti saya dari kejauhan, sudah lama saya ini kena COVID, saya bilang. Tapi saya tidak kena COVID sejauh ini. Jumat terakhir
Cuma kemarin saya rapid test lagi, saya masih sehat. Sudah 2 bulan berturut-turut saya rapid test terus karena saya berjumpa dengan banyak orang. Begitu. Lalu saya tidak merasa bahwa kita perlu hidup dalam rasa takut. Protokol kesehatan, Tuhan memberikan kita rasionalitas. Tolong dalam masa yang tidak enak ini, rasionalitas yang dikedepankan dulu supaya apa? Membuat keputusan-keputusan yang objektif juga seperti itu. Tapi soal San Francisco itu soal lain. Kalau saya ya setuju. Ya, semoga tidak terjadi penularan ketika protes-protes ini, karena kasihan gereja ditargetin terus soal sama orang-orang very liberal itu. Ya, itu. Oke, Romo. Ya. Ini yang dari Diliati. Romo boleh jelaskan lagi tentang mitos dan Kristiani. Apakah sosok Bunda Maria bisa disebut sebagai salah satu tokoh mitos Kristiani, atau kebangkitan Tuhan Yesus salah satu kejadian di mitos Kristiani? Dua-duanya bukan mitos. Nah, karena kebangkitan Yesus itu begini saja, kalau soal kebangkitan Yesus lebih penting di-tackle daripada soal Maria. Kalau Maria itu jelas satu sosok ada dalam sejarah. Tapi kalau soal kebangkitan Yesus itu menjadi penting karena itu dasar iman kita. Tanpa kebangkitan tidak ada kristianitas. Tanpa kebangkitan Petrus dan kawan-kawan itu jadi gelandangan, nggak tahu kemana-mana, nggak jelas arah hidupnya. Karena mereka lihat saksi mata kebangkitan itu, maka mereka berjalan dan menjadi saksi kebangkitan itu, berani mewarta. Ya. Saya pikir kalau kamu bohong, Bang Petrus dan teman-teman yang bohong, ngapain sampai mati? Ya kan? Siapa yang berani mati kalau tahu dia sendiri cerita kebohongan? Tidak ada orang yang mau mati untuk cerita bohong yang dia buat. Jadi jelas. Itu salah satu penanda. Yang kedua, ada banyak hal, kubur kosong, ya. Yang kedua, saksi perempuan yang tidak dihargai di zamannya Yesus. Itu ternyata tertulis di Injil. Kalau itu bukan sebuah hal yang terjadi sungguh-sungguh, mengapa kalau mereka mau bohong, mengapa mereka pakai saksi perempuan yang sebenarnya tidak dihargai pada zaman Yesus? Yang ketemu dengan kubur kosong pertama kali siapa? Ya jelas perempuan, Maria Magdalena itu ketemu dengan Tuhan Yesus lalu lari beritahu kepada Petrus dan kawan-kawan, aku melihat Tuhan. Dan setelah itu Petrus dan Yohanes, atau murid yang dikasihi lebih tepatnya, nggak tahu Yohanes atau bukan, lari ke kubur. Petrus masuk dalam kubur dan melihatnya segala sesuatu dan percaya. Murid yang dikasihi hanya perlu apa? Berdiri di luar dan melihat kubur itu dari luar, dan dia percaya. Dia tidak perlu masuk teliti-teliti lagi seperti Petrus. Dan persis murid yang dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa perlu apa? Lihat segala sesuatunya yang terjadi di makam. Itu murid yang dikasih, dan saya pikir itulah iman kita. Saya merasa bahwa kebangkitan bukan mitos. Ya. Bunda Maria sosok dalam sejarah. Ada banyak argumentasi di balik kebangkitan itu. Dan bisa silakan membaca. Kalau buku klasik dari seorang Protestan, Lee Strobel, The Case for Christ, kalau tidak salah ingat saya judulnya seperti ini. Ya, betul, silakan baca buku klasik itu. Ya, dan itu ada movie-nya juga, bisa dilihat, Romo. Ya, silakan membaca itu. Jadi kebangkitan dan Bunda Maria bukan mitos. Ya. Mitos itu yang terjadi umpamanya itu 7 hari penciptaan itu mitos. Tapi bukan berarti itu salah loh. Saya sudah menjelaskan minggu lalu bagaimana kita harus memaknai 7 hari itu seperti apa. Dan itu bisa berdampingan dengan teori evolusi sebenarnya, tanpa perlu memaksakan mitos itu menjadi sains seperti yang dilakukan oleh banyak orang ultra konservatif. Oke, Romo. Silakan aku buka untuk pertanyaan, tapi mohon kelihatannya topik ini bakal ramai.
Kalau ada pertanyaan, please to the point. Ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada yang lain waktu untuk bertanya, karena waktu kita limited. Kita juga mau respect waktunya Romo. Oke, silakan. Halo Romo. Ya, silakan Pak Susilo. Ini saya mau sedikit melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Presentation Romo waktu minggu lalu itu sangat menarik mengenai revolusi industri. The fourth, yang terakhir adalah the fourth industrial revolution. Mulai dari steam, terus ke electricity, terus ke computing, dan terakhir ke intelligence. Ini kalau kita lihat dari segi revolusi industrinya. Tapi barengan dengan ini, kita juga bisa lihat perkembangan sejarah manusia itu, terutama kalau kita lihat dari segi agama. Ya. Mulai dari Yunani kuno, terus ke Hellenis, terus ke abad pertengahan, ke pre-modern, modern, postmodern, sampai sekarang post-truth. Gitu, yang kita nggak usah orain satu-satu, Romo sudah tahu pasti. Nah, yang saya lihat di sini, kalau kita lihat perkembangan kebudayaan atau perkembangan sejarah manusia itu, terutama ada dalam kaitannya dengan agama, itu kita lihat ya, sebenarnya kita bisa mengambil dua kelompok ya, yang sangat prinsipial, yaitu yang disebut the many who believe ya, dan the few who know. Kalau kita lihat misalnya dari zaman dulu, misalnya abad pertengahan lah, nggak usah kita lihat sejarah Mesir. Itu the many who believe itu banyak. Misalnya di Mesir, rakyat tuh umumnya illiterate, pendidikan kurang, dia pokoknya percaya sama pendeta. Jadi the many-nya itu adalah rakyat jelata, the few-nya itu adalah raja yang berkolaborasi dengan the priest. Nah, jadi dalam hal ini rakyat pada saat itu hanya ikut aja. Ya. Tetapi dengan perkembangan sejarah manusia yang sesuai dengan yang Romo bilang, perkembangan revolusi industri itu sama revolusi sejarah itu lama-lama the many who believes itu dia mengangkat dirinya menjadi, dia masuk ke dalam the few who knows. Dengan perkembangan teknologi dan dengan perkembangan misalnya Injil yang dengan mesin cetak dan sebagainya. Jadi itu the many who believe itu bergeser kepada the few who knows. Apalagi terlebih-lebih lagi, jadi kerjasama antara the priest sama the kingdom sama masyarakat makin lama makin baur, terutama setelah revolusi Prancis ya, dan of Clerum dan sebagainya. Jadi saya lihat di sini, apalagi kalau saya lihat yang Romo berikan minggu lalu, steam, electricity, computing, intelligence, itu terutama dalam masa sekarang ini kalau kita lihat ya Romo, itu orang yang menjadi the knower itu semakin banyak. Jadi status quo yang dulu dimonopoli oleh the one who knows, yaitu priest and the monarchy or the government itu semakin berkurang. Ya. Terutama dalam hal sekarang abad informasi atau yang Romo bilang tuh the intelligence atau computing itu kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, itu arus informasi sudah tidak bisa bendung. Jadi orang tuh bertambah pintar. Jadi dulu yang cuma dimonopoli oleh orang tertentu, sekarang bisa dimiliki oleh semua orang selama dia punya komputer, selama dia bisa ada WA. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita lihat di YouTube saja, suka lihat juga perdebatan antara ateis sama teis, perdebatan antara agnostik sama skeptis, Islam sama Kristen, antara Kristen itu sendiri dan antara Islam itu sendiri. Jadi kalau saya lihat begini, bagaimana peranan gereja itu untuk menghadapi flow of information yang luar biasa ini untuk mempertahankan identitasnya. Saya nggak ngomong Katolik, agama secara umum. Saya ada contoh begini. Kenapa? Ini sebenarnya teori. Kenapa agama itu sangat berkembang di negara dunia ketiga, especially di Afrika atau di mana? Karena the many who believe itu masih majority. Tapi kalau di Eropa, the many who believe itu the minority. All are knowledgeable. Ya. Nah, jadi ini peranan gereja Katolik untuk menghadapi ini, bagaimana Dr. Romo? Menghadapi banjirnya arus informasi ini,
dan semakin berkembangnya dari the few menjadi the many who have the knowledge about everything. Problem di Eropa dan negara-negara yang sudah maju itu jauh ke belakang sebelum revolusi industri, kalau saya boleh katakan itu sejak Enlightenment ya, Renaissance dan Enlightenment itu lalu dan itu membuat mereka mulai memisahkan antara negara dengan agama gitu ya, dan itu mulai pelan-pelan bukan negara dengan agama. Pertama-tama di Enlightenment bahwa mereka menggunakan rasionalitas dan mulai mempertanyakan segala macamnya, termasuk kepercayaan. Dan itu menurut saya sehat dalam arti tertentu ya, tidak ekstrim begitu. Tapi saya mau mengatakan juga bahwa ini sekularisme yang terjadi sekarang, tadi saya jelaskan, menurut Charles Taylor, kita itu tidak hanya memisahkan agama dan negara, kita tidak hanya membuat orang-orang religius masuk ke ruang privat dan tidak boleh ada di ruang publik untuk kegiatan keagamaannya. Bukan hanya itu, tetapi sekarang bahwa ini dipertandingkan dan pertandingannya satu melawan sekian banyak views gitu ya, di dalam masyarakat kita. Dan saya pikir ya memang jelas bahwa kalau ada orang jadi sangat konservatif atau ultra konservatif ya masuk akal, karena apa? Ini soal identitas. Jadi perlawanan orang kelompok-kelompok konservatif yang ultra itu menurut saya itu hasil reaksi terhadap sekularisme yang kebablasan. Dalam arti ini juga mau melawan orang-orang yang liberal, karena mereka orang liberal itu yang penting apa? Yang penting adalah tadi saya katakan Jonathan Haidt ya, soal care, kepedulian dan equality, persamaan dalam semua hal. Sedangkan orang-orang yang, dan itu ada di dalam apa? Di dalam biologi kita, psikologi kita manusia. Ada orang yang sejak awalnya di dalam komposisi biologi dan psikologinya dia lebih cenderung apa? Dia lebih suka yang pada incline to orders ya, tatanan seperti itu, lalu pada otoritas, pada kebaikan bersama, dan persis orang-orang seperti ini lalu cenderung untuk jadi konservatif sebenarnya. Dan itu kita masuk akal gitu. Yang gereja perlu lakukan apa? Yang gereja perlu lakukan ya gini, satu, gereja ini secara internal kita itu semua berbeda-beda. Bahkan orang Katolik pun ada yang liberal, ada yang konservatif. Dan saya pikir kita harus membeda-bedakan dalam arti bahwa ini soal keimanan atau ini soal politis ya. Dan kita perlu hati-hati dengan itu ya. Klaim-klaim bahwa membuat yang liberal itu masuk neraka atau yang konservatif itu orang bodoh, itu tidak boleh terjadi di kalangan internal kita. Kalau itu terjadi lalu kita menjadi sangat divisive, terpecah belah. Dan orang yang terpecah belah itu mana bisa melawan dunia luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa ya kita juga perlu tahu bahwa ini dunia di mana segala sesuatunya dipertanyakan gitu, dan kita perlu, orang-orang Katolik ya perlu mulai kecap dengan dunianya, jangan menutup diri ya. Anda konservatif, saya sudah bilang saya cenderung konservatif dalam arti tertentu, tetapi se-open minded. Bagaimana kalau Anda tidak terbuka dengan dunia, lalu Anda bisa menghadapi dunia, Anda tidak tahu argumentasi di sana. Ya. Dan Anda tidak tahu bagaimana menghubungkan iman Anda dengan apa yang dikatakan oleh sains atau dunia. Ya. Anda bisa bereaksi, saya juga bereaksi melawan, tetapi ada saatnya untuk mengatakan, oh iya, saya harus merefleksikan hal tertentu karena ini yang dikatakan oleh dunia. Dan saya melihat keimanan saya bagaimana keimanan saya tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Bukan membuang semua yang dikatakan dunia, karena tidak semua yang dikatakan dunia itu salah. Gitu. Ya. Dan itu yang saya bilang, di dalam kitab suci itu ada mitos, ada sejarah, ada mitos, tapi yang penting itu buku iman.
bukan buku sejarah atau buku saintifik. Ya. Kalau ada mitos di sana bukan berarti itu salah, itu cara orang memahami dunianya dan bagaimana direfleksikan dalam terang imannya. Ya. Dan mitos itu juga hidup di dalam masyarakat yang non-Kristiani, di mana-mana ada mitos gitu. Ya. Dan sekularisme, orang-orang ateis berusaha mendiskreditkan mitos. Enggak. Apa yang kita anggap saintifik sekarang bisa saja nanti pada satu titik adalah mitos. Begitu. Dalam arti bahwa kita percaya ini benar, ternyata tidak benar. Dan sains selalu berubah, dan itu sifat dasar dari sains. Lalu orang-orang sains itu bisa, tapi sains itu kan terbuka untuk perubahan. Persis, klaim itu yang juga perlu kita ambil dalam arti bahwa kita tahu sepanjang tidak ada bukti yang mengatakan bahwa ini salah, kita tetap berpegang pada sebuah teori tertentu. Tetapi kalau salah kita siap berubah gitu. Dan sejauh ini kebenaran iman Kristiani tidak bisa diubah oleh sains sebenarnya. Dan kita punya argumentasi yang canggih tentang kebangkitan Yesus, dan itu yang kita pegang. Gitu. Oh ya, tidak bisa dideteksi sains. Ya persis, sains tidak akan bisa mendeteksi keimanan. Ya, seperti itu. Jadi Romo, kita sebagai seorang Katolik, terutama di dewasa ini, bagaimana kita memposisikan diri daripada opposing viewpoint, bahkan competing viewpoint yang sekarang berseliweran di depan kita. Bagaimana kita mempertahankan, memposisikan kita dalam hal ini? Belajarlah soal keimananmu. Kalau Anda tidak pernah belajar soal keimananmu, nanti pada satu titik ya Anda hanya melongo saja diserang orang. Padahal kalau Anda punya pengetahuan tentang keimanan, lalu Anda bisa memahami keimanan Anda. Oh, mengapa saya percaya seperti ini? Mengapa saya percaya seperti itu? Dan saya pikir apa yang dikatakan oleh sains, dikatakan oleh dunia, tidak bertentangan dengan iman saya. Begitu. Dan Anda harus belajar. Anda tidak pernah belajar bagaimana. Orang Katolik lemah dalam hal belajar soal keimanannya. Banyak, tidak semuanya. Ya. Lihatlah orang-orang evangelis Protestan, sangat, karena mereka punya tradisi berpegang pada kitab suci, lalu sangat getol dengan kitab suci, dibaca habis-habisan, digarisi, pokoknya jadi bagian dari hidup mereka. Itu yang perlu, sikapnya, cara penghayatan keagamanya yang perlu kita lakukan, tetapi kita punya orientasi lain. Kita tidak hanya bersandar pada kitab suci saja, karena kita juga perlu melihat dunia. Kita tidak bisa lari dari dunia ini. Seperti kata Yesus bahwa mereka ini bukan anak-anak dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia. Maka Bapa lindungilah mereka. Dan persis kita juga berupaya untuk apa? Untuk memahami dunia kita sungguh-sungguh supaya apa? Keimanan kita itu sepenuhnya kita sadari bahwa ini adalah iman yang benar, ini iman yang baik. Dan itu bisa kita transmisikan kepada anak-anak kita kalau kita punya tahu bahwa keimanan kita ini benar dan baik. Begitu, bukan hanya dari rasa percaya saja. Ya. Saya pikir itu tanggapan saya, Pak Susilo. Maka saya mengajak umpama ikut sesi-sesinya WKIJ begini ya baik juga ya. Sesekali diprovokasi Romo Effendi juga boleh ya. Begitu ya. Ya, silakan. Romo. Ya, terima kasih Pak Susilo. Yang lain ada, kita beri kesempatan yang lain ya. Aku, ya saya silakan. Agem. Ya, terima kasih Romo Effendi. Hari ini sudah mengkampengi kita semua. Sangat menarik ketika Romo mengatakan bahwa kita sebagai Katolik mengimani iman Kristiani kita itu tidaklah hanya harus memiliki meyakini konservatif tadi ya, bahwa kita punya dasar yang kuat, dan tapi juga berusaha untuk menjangkau liberal, orang-orang liberal, bahwa dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengimbangi modernisasi, tapi juga tidak meninggalkan dasar kita,
tadi konservatif, dan terima kasih juga telah mengatakan bahwa kita sebagai umat jangan terjebak dalam sekularisme seperti yang Romo katakan tadi dalam perdebatan atau dalam hal-hal yang mengenai, ya kebetulan di sini Romo tahu bahwa sedang panas-panasnya masalah politik gitu. Sayang sekali sparring partner saya di sini tidak ada. Tadi saya mengecek dulu, adakah sparring partner saya di sini? Ternyata tidak ada. Sayang sekali. Lagi ke San Francisco karena sedang protes di sana. Oh, mudah-mudahan. Saya sudah melihat bahwa pertama-tama ketika Romo juga mengatakan mitos, ya mitos itu tidak selalu tidak benar, karena saya meyakini bahwa mitos itu memiliki nalarnya sendiri, Romo. Misalnya dulu, bukan dulu, mungkin sekarang masih ada orang yang percaya dengan pohon-pohon besar, seperti di Bali misalnya, mereka selalu melindungi pohon-pohon besar segala macam itu. Dengan sejalannya perkembangan zaman, orang tidak lagi menghargai pohon besar. Mungkin dulu ada pohon besar langsung dikasih sesajen, di ini disembah, di apa, tidak mau dipotong dengan pemahaman mungkin ada kekuatan apa di pohon itu, ada apa, dan itu menyelamatkan pohon-pohon dan itu menyelamatkan kehidupan habitat di sekitarnya juga pada akhirnya. Kalau kita lihat saat ini kan orang nebang pohon udah tebang-tebang aja, orang dulu tebang pada nggak mau, Romo, takut kesurupan lah, takut apa gitu. Orang sekarang kan dengan teknologi, oh tebang aja ini nanti jadi ya. Kalau kita lihat akhirnya ini nyambung dengan yang Romo katakan bahwa mitos itu ya memang tidak semua salah atau tidak semua benar. Bahkan saya melihat bahwa mitos itu memiliki nalarnya sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah Romo, kita sebagai orang... Oh, belum bertanya atau mulai tadi? Belum bertanya, karena sebetulnya saya juga bingung antara mau mempercayai uraian Romo Effendi ini seluruhnya atau tidak gitu, karena ada hal-hal yang juga yang tidak perlu dipercaya, maksudnya tidak perlu diambil kebenaran bahwa itu mungkin itu bisa pendapat Romo pribadi, Romo Effendi sendiri pribadi, tapi ya bolehlah itu dianggap hari ini cukup memberikan pencerahan. Nah, pertanyaan adalah bahwa untuk menjadi seorang Romo pernah mengatakan juga bahwa untuk memiliki punyain keyakinan, untuk punya iman yang kuat, kita harus menjadi militan. Nah, begitu kan Romo. Nah, ketika kita bicara tentang militan, batasannya ini apa? Saya kadang melihat bahwa pada akhirnya lari ke arah fundamental. Pada akhirnya ketika orang bicara militan, tapi di sini juga Romo mengatakan bahwa ya fundamental pada akhirnya bisa menjadi mengacau gitu kan, teroris contohnya misalnya. Nah, sementara orang beriman harus militan gitu, dan saya sering melihat bahwa pada akhirnya ke religiusan seseorang dengan yang tadi Romo katakan bahwa orang beragama dan orang religius, orang beriman, memiliki religius. Nah, jadi saya melihat bahwa kecenderungan orang-orang kita, orang Kristiani, orang Katolik terutama ya, ketika kita ingin dekat, ingin menambah keimanan kita terus, ya saya tidak mengerti, pada akhirnya memang menjadi militan. Nah, ketika militan ini, kita lihat bahwa dalam masa politik seperti sekarang ini gitu, ada orang-orang yang menggunakan agama atau mengangkat isu agama untuk menjelekan salah satu kelompok gitu, atau untuk menambah dukungan mereka untuk menang. Nah, ketika kita orang Katolik percaya bahwa kita sebagai Katolik harus mendukung apa yang kita yakini, begitu Romo. Yang saya lihat saat ini, kita meyakini sebagai Katolik bahwa ya yang memang didukung oleh gereja, kita harus dukung, kita sebagai Katolik ya. Pada akhirnya bagaimana menghindari militansi kita atau keinian kita terhadap agama kita, ekstremisme. Iya, ekstremis itu kita terjebak dalam sekularisme. Bahkan pada akhirnya seperti yang tadi Romo katakan bahwa kita bisa malah akhirnya jadi ribut sendiri, jadi bubar sendiri gara-gara yang tadi bahwa
ya kita terjebak semuanya. Saya mengerti bahwa kita semua terjebak. Saya sesungguhnya tidak mau terjebak, Romo. Saya mengerti bahwa saya akan bisa terjebak di situ. Cuma kadang suka nggak tahan lihat orang-orang itu berkomentar yang macam-macam begitu loh, Romo. Nah, persoalannya saya hanya bertanya bahwa bagaimana kita bisa membalance antara yang menjadi kita tetap konservatif, kita tetap memegang dasar, tapi kita juga tetap meraih yang liberal. Dan sementara kita tidak terjebak dalam sekularisme, Romo, terutama dalam hal keimanan kita ya, dalam hal agama kita, Romo. Ya, itu saja. Terima kasih, Romo. Hiduplah seimbang antara rasa percaya dan rasionalitas, karena dua-duanya itu diberikan Tuhan untuk menjadi bisa lebih diperjelas lagi, Romo? Suaranya yang kurang jelas atau jawabannya Bukan, yang kurang jelas? Jawabannya kurang jelas. Ya baik, saya godain Agem saya. Jadi gini ya teman-teman, saya berpikir bahwa Anda itu pasti seorang apapun posisi Anda perlu percaya. Tidak bisa Anda itu hanya hidup dari rasionalitas dalam arti semuanya mau dirasionalkan. Tidak ada orang yang sanggup untuk hidup dengan hanya semata-mata dengan rasionalitas dalam arti bahwa Anda harus punya fondasi dan kepercayaan itu memberikan fondasi bagi Anda. Dan itu sebuah hal yang lumrah manusiawi, dan orang hidup harus punya rasa percaya. Dan kalaupun Anda klaim bahwa Anda tidak punya rasa percaya, menurut saya itu Anda hanya tidak tahu apa yang Anda katakan, karena dalam setiap apa yang Anda katakan itu sudah terkandung apa yang Anda percayai, gitu ya. Dan yang kedua, harus ada rasionalitas. Itu berarti apa? Sesuatu yang menjelaskan supaya pertama untuk objektifikasi, ya. Jadi apa yang saya percayai juga harus dalam arti tertentu dicek apakah percaya saya ini benar atau tidak, itu dicek objektifikasi. Yang kedua, bahwa rasionalitas itu juga penting dalam arti bahwa kita membuat diri kita itu fit dengan alam, itu objektifikasi tadi, tapi juga dengan sesama, begitu. Jadi kalau kita hidup dengan dua ini, belief dan rationality, itu lalu kita menjadi sadar betapa kita militan, ya, militansinya Maaf, tidak. Romo, persentasenya bagaimana antara belief dan tadi logik itu persentasenya harus banyak mana, atau saya mau tanya, Romo? Fides quaeres intellectum, itu iman yang mencari pemahaman, dan di dalam iman itu ada kepercayaan yang mencari pemahaman. Jadilah, itu slogannya dari Santo Anselmus, Anda bisa cek sendiri ya. Jadi iman yang mencari pemahaman, dan itu semangat yang perlu kita hidupi. Anda beriman, itu berarti Anda punya kepercayaan, dan kepercayaan itu dalam arti tertentu bisa dipahami, bisa dijelaskan. Ya. Kalau Anda tidak punya penjelasan terhadap iman Anda, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Tapi kalau sebagian besar dari Anda apa yang Anda percaya tidak bisa dijelaskan secara rasional, jangan-jangan Anda di ujung ekstrim yang lain, begitu, yang hanya memainkan rasa percaya. Ingat, kalau yang konservatif itu selalu punya nilai apa? Punya nilai pada authority, ya, punya nilai pada sanctity, ya, dan tradisi itu dipegang keras-keras, ya, erat-erat, dipegang erat-erat, dan itu membuat Anda apa? Hidup dengan rasa percaya yang kuat, begitu. Tetapi di satu sisi bahwa Anda juga rasional, Anda bisa dalam arti melihat, berusaha bagaimana menerangkan iman Anda itu secara rasional supaya apa? Ada objektifikasi. Kalau saya ngomong begini hanya berdasarkan rasa percaya saya, dan saya tidak pernah menunjukkan teori-teori ataupun sebuah penjelasan rasional, lalu Anda hanya bisa bilang kita hidup di dalam kumpulan orang percaya tapi tidak punya objektifikasi satu sama lain. Dan saya pikir dalam arti tertentu bersyukur, karena apa? Sekularisme membuat kita tidak terjebak dengan hanya rasa percaya saja, tapi juga mencari cara-cara baru bagaimana memahami iman kita dan juga menerangkan iman kita. Saya pikir itu ada kebaikannya yang dibawa sekularisme, dunia yang sekular terhadap
keimanan kita. Saya pikir itu dulu militansi dalam arti kita tidak pernah bisa meninggalkan belief kita. Kita hidup berdasarkan belief itu, tapi belief itu yang bisa dipahami secara rasional paling tidak dalam banyak hal dan juga bisa dijelaskan untuk objektifikasi keluar. Seperti itu. Ya ada kalau belief Anda bumi ini datar, apakah itu bisa diobjektifikasi? Nah, itu persoalan lain. Dan kalau selalu mengatakan bahwa itu pergi ke bulan itu hanya teori hanya rekayasanya NASA Amerika sudah mendarat ke bulan, itu lalu Anda begitu saja hanya percaya bumi itu datar dan sudah selesai, yang lain-lain tidak mau hiraukan, tidak mau kaji ulang. Dan saya pikir itu bukan militansi, itu sebuah kemalasan untuk mencari data dan fakta. Saya pikir kita tidak bisa hidup dengan iman yang tidak mencari pemahaman. Ya, terima kasih Romo itu. Jadi militansi dengan kemalasan kita untuk mencari sebuah pemahaman itu beda tipis ya Romo ya. Jadi orang bisa terjebak antara militansi dan sesungguhnya bukan militansi tapi kemalasan untuk mencari kebenaran pemahaman itu Romo. Ya, terima kasih. Militansi dalam arti bahwa berjuang untuk mencari pemahaman itu iya, tapi militansi dalam arti bahwa apa yang saya percaya benar, period, tidak ada pertanyaan lagi, itu militansi yang salah. Malah menurut saya itu kemalasan dalam hal mencari kebenaran. Terima kasih saya pikir Romo. Itu. Ya. Ya, silahkan yang lain. Romo, ini Elisa sama Riyadi. Lihat nggak? Lihat dong. Saya lihat Elisa tapi saya nggak lihat Riyadi suka malu. Saya bingung. Maluku. Saya bingung kalau gemah tuh bisa sopan. Sorry. Saya tuh cuman mau share ya Romo. Thank you buat ajarannya hari ini. Dan hari ini tuh I really want to share dan saya mau Riyadi bantuin saya. Saya tuh dulu ya 15 years ago masih green tapi saya kayaknya looking for I want to study Bible 15 or 20 years ago. Dan saya ketemu couple kan saya nggak tahu apa-apa, saya belajar Bible tapi sampai udah few years saya baru realize mereka tuh very lefty. Tapi karena saya green, saya kurang baca ya Romo. Jadi semua yang dia sebut tuh percaya. Riyadi tuh udah kayak apa sih? Tolong dong bantuin. Ya seperti doa Bapak kami aja ada certain phrase-nya yang mereka nggak mau sebut. Gitu. Yeah. Saya bilang wah ini bahaya ini. Tapi karena saya cuma mau share karena saya very green sampai sekarang tuh saya green. Saya tuh percaya apa yang mereka sebut ya. Dan saya mau belajar lagi. Terus sampai terakhir-akhir ini gitu ya. Saya udah stop tapi terakhir-akhir gitu this year mereka bashing Trump sampai gimana sampai saya ngap sendiri capek gitu. Kenapa they talk about politics a lot gitu ya? Romo karena saya tuh very green, I don't read a lot. Saya cuma mau bilang gitu aja. Jadi saya mau share untuk orang yang nggak read juga. Jadi saya cuma mau make a point. I think Romo tuh have a good point. Kita untuk educate ourselves. Karena kalau orang green bisa di-grab sama siapa aja. Itu yang saya mau bilang. Dan sampai gitu Riyadi bilangin, mereka is terlalu left wing. Saya tuh nggak ngerti sampai akhirnya kayak makin lama saya makin realize mungkin juga karena iman saya is say different way kayak gitu ya. It's been 15 years, 20 years. I learn Bible. Tapi most of the time the meeting tuh maybe
But politics. About politics, saya tuh capek. I don't want to learn about politics. 10% Bible, 90% politics. Tapi 10%-nya Bible according to their. Yes, correct. Very strong apa ya yang apa? Ya, very lefty. Ya, makanya Elisa mau nanya gimana ya buat orang lain supaya nggak kejebak kayak begitu. Kita orang kena kejebak. Saya, bukan kamu. Hati-hati Elisa jadi kadrun. Makanya. Karena saya very green sampai sekarang juga saya masih green ke yellow dikit ya. Terus susah kalau dibilangin gitu, wah masa mau ngelawan orang kayak gini. Mau gitu tuh kayak gitu tuh. Sometimes okay you want to learn Bible. They know Bible a lot. Saya nggak mau jelekin mereka, but they know Bible a lot. Saya yang dari nol, wow kayak gitu. Sampai sekarang baru 15-20 years ya, saya baru realize, ternyata ada yang kata Romo tuh ada yang ultra believer, konservatif, liberal gitu ya. Ada yang too much of that. Saya bingung, udah umur segini masih bingung. Jadi today itu Romo punya education is really good for me buat melek, buat ngelihat gitu. Terima kasih Elisa. Kalau anak muda, ya tadi saya katakan bahwa penelitian terakhir itu bahwa orang jadi liberal atau konservatif itu sebenarnya sudah punya hardwiring-nya di otaknya sebenarnya, begitu. Dan secara biologi dan psikologi itu sudah sejak lahir itu sudah punya kecenderungan untuk jadi konservatif atau jadi liberal. Tapi saya mau menunjuk pada kalau anak-anak muda itu biasanya jadi liberal, pertama ada banyak faktor ya, ini hanya dugaan-dugaan dan kemungkinan bisa saja menjadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Satu, bahwa sistem edukasi di Amerika yang sangat lefty sebenarnya, ya, sangat ke kiri-kirian, ya, sangat liberal. Yang kedua, bahwa banyak profesornya juga yang liberal, maka anak-anak muda ya, otomatis you become according to your teacher what they say sebenarnya. Jadi ketika masuk kelas ketemu dengan profesor-profesor kiri, dan memang itu banyak menurut statistik di Amerika, profesor-profesor yang liberal itu jauh lebih banyak daripada profesor-profesor yang konservatif, maka anak-anak kita banyak sekali yang juga jadi sangat liberal, ya. Apalagi ditambah dengan orang muda itu cenderung untuk mau mengubah dunia, begitu. Ya, no? Jadi sedang mencari sesuatu, menyerap segala sesuatu dan mau mengubah dunia. Anda bisa bayangkan kalau bagaimana mereka cenderung untuk tidak jadi konservatif, karena apa? Karena mereka mau mengubah dunia, begitu ya. Dan itu persis menurut Jonathan Haidt itu, bahwa salah satu yang mau dicapai adalah equality. Ya, dan orang-orang liberal itu punya moral value-nya penekanannya ada di equality sebenarnya, gitu. Dan itu yang mereka kejar sungguh-sungguh. Ya, bukan berarti bahwa orang konservatif tidak mau adanya equality, bukan. Tapi penekanannya di moral value-nya orang konservatif itu lebih pada sanctity, terus authority, ya. Jadi mereka orang konservatif itu lebih senang yang order, gitu ya, sudah tersusun, sudah yang diberikan kepada mereka berdasarkan tradisi. Mereka incline to that position, gitu ya. Sedangkan yang muda masih mau mengubah dunia dan segala macam. Tidak semua orang muda. Tadi saya katakan bahwa biologi dan psikologi kita sejak semula sudah mau bisa menunjukkan betapa akan ada di range mana. Saya sendiri orang yang suka order, gitu ya, tatanan. Jadi saya cenderung juga kalau lihat itu ya senang yang konservatif, tapi saya tidak pernah menutup diri dengan yang liberal. Maka saya nonton CNN, walaupun saya ketika Trump jadi presiden, saya lalu putus hubungan dengan CNN, bukan karena apa, karena bagi CNN dunianya adalah Trump, dan saya capek nonton Trump terus setiap hari. Dia bukan Tuhan saya tidak perlu nonton Trump terus di CNN, begitu.
Saya nonton dua-duanya, Fox News dan CNN, tetapi begitu mereka mengejar Trump kayak orang gila, saya bilang saya stop dengan CNN. Saya nonton Al Jazeera saja. Ya seperti itu. Jadi jangan, itu yang saya bilang, kita mesti iman yang mencari pemahaman, itu yang perlu kita kejar. Jadi jangan kiri sekali, jangan kanan sekali. Jadilah orang yang di tengah, yang sesekali melihat bahwa yang kanan itu ada benarnya, dan bisa di satu titik saya bilang saya akan berdiri bersama orang-orang di kanan gitu. Tapi bukan berarti saya jadi orang kanan. Dan pada satu titik saya bisa mengatakan bahwa saya bisa berdiri bersama, dalam satu isu saya bisa berdiri bersama dengan orang-orang kiri. Ya. Tapi bukan berarti saya jadi orang kiri. Gitu. Dan persis apa yang umpamanya hari ini saya dengan jelas, saya kalau ada di San Francisco saya juga mau turun. Karena apa? Karena ya ini jelas pemerintahnya membuat keputusan-keputusan yang tidak adil sebenarnya. Dan persis kalau seperti itu, lalu saya berada di posisi mana? Berada di posisi orang kanan, orang yang lihat bahwa berdasarkan konstitusi agama itu dilindungi segala macamnya. Dan itu persis saya orang berpegang pada keimanan saya, pada belief saya, pada keyakinan saya tentang ajaran Katolik, dan keyakinan bahwa kita bebas merdeka untuk percaya itu. Romo, mengenai yang kenapa state atau pemerintah kasih supermarket atau businesses open, itu karena mereka apply ke Kongres, untuk Kongres approve bahwa businesses itu nggak bisa dituntut mengenai masalah COVID dari pengunjung. Nah, saya rasa gereja juga mesti apply, jangan cuma protes. So, follow the right order gitu, minta perlindungan atau payung untuk nggak dituntut kalau kita held mass gitu. Cuman nggak tahu deh ya. Apply-nya menurut Lili akan gitu. Ya, menurut Lili akan dikabulkan nggak? Akan dikabulkan, tapi semua yakin Lili religious leader itu harus apply gitu biar nggak dituntut. Oke, saya tidak akan mendalami itu, tetapi prinsipnya saya berpegang pada ya kalau soal tuntutan memang perlu dilihat lebih lanjut lagi, tetapi ya saya tidak akan membuat klaim dalam arti memang bahwa untuk ini religious liberty kita punya hak, tapi kita juga nggak boleh mengignore law setempat, statutory law. benar. Dan iya, jadi kita perlu berhati-hati juga. Nah, kalau mau protesnya harus yang benar gitu. Kenapa businesses bisa, kenapa religious nggak bisa, harus diteliti di situnya. Menurut Lili kenapa? Ya mungkin church nggak apply gitu. Kalau businesses kan apply, minta oh iya ini bisa nggak Kongres approve kalau sampai terjadi apa-apa, misalnya pengunjung supermarket nuntut gitu, kita dapat perlindungan hukum, kita nggak bisa dituntut gitu. Itu udah pas bilnya. Nah, sekarang church ada nggak kayak gitu? Atau supaya nggak dituntut, misalnya yang mau datang ke gereja harus reservation online, terus ada disclaimer kalau mereka tuh nggak, atau keluarganya nggak bisa menuntut gereja. Soalnya mungkin gereja nggak dituntut, tapi misalnya Jesuit ordernya yang dituntut atau officernya dituntut gitu loh. Jadi ya banyak ininya ya. Jadi kalau kita ngedengar sesuatu, oh ya Katolik didiskriminasi, mungkin nggak begitu. Banyak hal-hal lain yang harus diteliti juga. Saya pikir saya bisa mengambil apa yang Lili Yana katakan, tetapi bahwa detailnya memang perlu dicermati lagi. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Bishop bahwa ini religius tidak boleh oleh pemerintah setempat, tidak boleh. Kenapa? Bishop bisa mengajak bishop lain, uskup-uskup lain untuk bersatu dan appeal.
Siapa tahu ini kasusnya hanya di San Francisco, di lain tempat. Saya tidak tahu, makanya saya hanya bisa bilang kalau itu hanya terjadi di San Francisco, mengapa hanya terjadi di San Francisco? Nah, dan itu saya tidak tahu, saya tidak bisa berkomentar lagi. Mungkin ada yang bisa menanggapi lebih jauh, tapi saya tidak punya hak. Kalau ditanyai, pertama-tama ya saya merasa kalau keputusan bahwa tidak boleh ada kegiatan religius itu sendiri sudah lain dengan against religious liberty. Mungkin bisa aku jelaskan sedikit. Jadi WKICU itu ada 3 keuskupan ya. Jadi kita tahu sedikit walaupun tidak tahu banyak. Tapi di Diocese San Jose itu sudah diperbolehkan maksudnya misa di outdoor. Tidak dilimit jumlah pengunjungnya, asal melakukan the right protocol. Nah, di San Francisco itu yang tidak masuk akal. Ini yang one of the main reason ya. Mungkin ada yang lebih tahu. Aku lihat Anita, Ivon karena tinggal di San Francisco dan ikut. I think dia ikut akan lebih tahu. Tapi one of the reason itu di limit 12. Which is doesn't make sense. Jadi gereja kecil, gereja besar, it doesn't make sense. Kalau gereja besar cuma di limit 12, tapi melakukan protokol itu kan kalau di limit berapa social distancing-nya itu akan lebih banyak daripada gereja kecil. Tapi tidak begitu di San Francisco. So that's one of the reason. Ya. Aku bisa undang Anita atau Ivon karena dia lebih tahu, dia di San Francisco untuk bicara. Silakan kalau Anita mau respon ya. Iya benar Mayo. Memang cuma dari sejak kapan ya waktu itu sempat sampai 100 orang di dalam. Terus deh gitu di limit cuma sampai 12 di luar gereja. Dan terus deh gitu ada salah satu gereja yang bikin multiple masses gitu dan menjadi sorotan media gitu. Padahal dari ada buktinya bahwa tidak ada satupun yang kena gitu loh. Karena kita semua benar-benar menggunakan protokol yang baik gitu. Pakai mask, jaga distance, dan gereja juga berusaha supaya tidak menjadi yang gereja mau kan untuk membantu orang-orang yang desperate, yang depresi, yang perlu imannya dia perlu pergi ke gereja untuk dalam keadaan yang sulit seperti ini gitu. Jadi nggak masuk akal benar kayak Mayo. Sedangkan di grocery store, di retail shop itu social distance-nya juga susah kan. Jadi sebenarnya sama aja. Kenapa kok tempat-tempat beribadah nggak diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi itu yang dan nggak Archbishop-nya doang, umat-umatnya juga menuntut gitu. Saya nggak gitu ngerti deh kalau misalnya soal isu tentang liability segala macam, saya memang kurang begitu mengerti ya. Cuma itu yang umat-umat rindukan gitu, intinya itu. Terima kasih Anita, lebih jelas lagi bagi kita ya. Dalam arti tertentu, saya sendiri merasa bahwa kalau pemerintahnya jujur begitu, berarti harus ada catatan dong. Kamu nggak bisa melakukan hal ini, ya nggak bisa 100 orang dalam gereja karena kamu nggak punya liability. Itu jelas. Kalau kamu nggak boleh punya 100 orang dalam gereja, terus titik period di situ, itu sebuah keanehan. Gitu aja. Ya, jadi saya juga paham apa yang dikatakan Liliana, tapi juga kalau lihat bahwa perintahnya hanya tidak boleh dan selesai, tidak ada catatan-catatan tambahan, itu perlu dipertanyakan. Begitu saja. Ya, itu dulu ya dari saya. Saya mau nanya. Iya, silakan Mel. Tapi nggak soal gereja, nggak soal San Francisco, karena
saya tidak tahu banyak what happened behind the scenes, so I'm not going to talk about that. Yang saya mau tanya, saya setuju sekali dengan waktu Romo bilang iman mencari kebenaran, jadi berusaha pemahaman. Ya, pemahaman. Jadi prinsipnya yang saya mengerti adalah ini juga yang saya alami, berangkat dari iman, mempunyai iman dulu. Nah, terus untuk mendukung iman kita itu, terus kita mencari sumber-sumber lain pengetahuan untuk pemahamannya, untuk mengkonfirmasi. Nah, sekarang untuk yang orang-orang sekuler, seperti yang mungkin ini udah jadi pengetahuan umum bahwa kebanyakan dari kita kurang knowledgeable. Jadi untuk mendidik anak aja agak susah. Kalau untuk menjawab menjawab argumentasi dari mereka mengenai Catholic teaching. Sekarang menurut Romo, kan tadi Romo menganjurkan kita untuk membaca buku. Dan juga nonton YouTube kalau... Iya, nonton YouTube. Yang selama ini saya lakukan adalah karena itu tadi, bahwa saya mengimani dan saya percaya iman saya, itulah yang saya cari. Supaya saya bisa membela iman saya ini seperti ini. Nah, sekarang ada nggak, Romo suggest nggak kita membaca buku dari pihak mereka yang pemahaman orang-orang sekuler ini, supaya kita juga bisa mengerti mengapa mereka berpikiran seperti itu. Terus gimana caranya mengcounter dari pemahaman kita, dari yang pihak yang lebih konservatif. Kalau memang ada sumber itu, bukunya apa atau dari mana gitu. Tadi saya sudah menunjukkan. Terima kasih, Mer. Saya pikir benar bahwa kita juga perlu melirik yang lain, tapi paling tidak yang melirik dunia. Maka tadi saya sertakan 2 buku yang sebenarnya sangat dihargai dunia akademik lah. Itu Charles Taylor dan Jonathan Haidt, itu 2 figur yang luar biasa. Yang satu adalah filsuf Katolik, ya, Charles Taylor. Yang satu Jonathan Haidt, saya tidak tahu agamanya apa, tetapi bahwa dia seorang psikolog sosial dari New York University, dan bukunya The Righteous Mind itu sangat dihargai orang. Bagaimana dia bisa melihat, ya, sebagai seorang psikolog, bahwa kecenderungan itu jadi konservatif dan liberal itu ternyata ada di dalam kepala kita sebenarnya sejak awal mula. Begitu. Nanti kita jadinya apa nanti, ya tentunya ada pengaruh-pengaruh sosial dan sebagainya di kemudian hari. Tapi untuk jadi liberal dan konservatif itu ternyata sudah sejak awal ada di kepala kita. Begitu. Dan itu menarik. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, ini tesis utamanya Jonathan Haidt, bahwa semuanya itu datang dari apa? Value sebenarnya, moral value sebenarnya. Jadi sebenarnya baik liberal maupun konservatif itu punya punya value dalam hal ini 6 value ya, dia teliti ya. 6 value itu yang bercampur baur dan dengan penekanan yang berbeda. Kalau liberal lalu equality dan care itu menjadi sangat penting. Sedangkan kalau orang konservatif seperti yang saya katakan tadi, ya selalu pada sanctity, authority dan order tradition, itu semua yang dipegang ya. Jadi nilai-nilainya beda, proportionality umpamanya. Kamu kerja sekian banyak dengan kompetensi tertentu, ya kamu dapatnya segitu. Dan itu order sebenarnya, ya. Fairness dalam artinya orang-orang konservatif. Dan orang-orang liberal bilang enggak, kita mau equality dalam hal segalanya. Equality baik-baik, tetapi equality dalam hal apa? Karena di setiap equality selalu ada inequality umpamanya. Kalau kamu punya kompetensi, kamu sampai sekolah sampai S2 dengan orang-orang yang hanya sekolah sampai SMA, lalu kamu punya kompetensi dihargai seharga orang-orang yang lulus SMA, padahal kamu S2, ya itu inequality dong.
Kalau kamu dapat gaji yang sama dengan orang yang lulus SMA, padahal kamu S2 dan kamu punya kompetensi jelas terlihat di lapangan kerja. Ya kan, ya itu inequality. Jadi saya hanya mau mengatakan gini, benar, Mary apa yang Mary katakan benar. Kita harus lihat dunia kita juga dengan cara dunia memandang dirinya seperti apa, supaya kita makin tahu dunia ini seperti apa. Jangan hanya terpaku pada Bible. Itu yang kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang fundamentalis, itu adalah selalu terpaku pada Bible. Ya, padahal dunia kita butuh kompleksitas. Kompleksitasnya tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam Bible. Bible punya kompleksitas sejarahnya dan konteksnya sendiri, lengkap dengan intrik-intrik politiknya. Kita punya dunia yang berbeda dan kita punya harusnya kita juga harus punya cara pandang yang berbeda dalam memahami dunia kita ini. Ya, lain daripada bagaimana penulis-penulis di dalam buku-buku di Bible itu memahami dunia mereka. Begitu. Itu saja. Jadi memang ajakan saya supaya jangan jadi ekstrim. Memang sengaja saya tulis ekstremisme agama dalam dunia sekular. Karena apa? Banyak sekali menjadi ekstrim karena penolakan terhadap dunia. Jangan menolak dunia karena kita masih tinggal di dunia. Kamu mau supaya kerajaan Allah ada di dunia, kamu harus melihat dunia dengan kacamata Tuhan melihat. Dan dengan demikian harus tahu apa saja yang sedang terjadi di dunia. Kalau enggak, kerajaan Allah itu bukan setelah mati saja, kerajaan Allah itu ada di dunia loh. Ya. Tuhan Yesus waktu pertama kali bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia ngomongnya mana? Dia tidak ngomong di langit, dia ngomong di bumi, dia menjejak kakinya di bumi, dan dia tahu bahwa ini bumi, ini kerajaan Bapaknya sudah mulai terwujud walaupun belum sempurna. Kita anak-anak terang harus lebih cerdik daripada anak-anak dunia. Itu kata-kata di dalam Injil loh. Ya, anak-anak terang jangan kalah dengan anak-anak dunia. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik Romo, pasti Romo lapar nih. Belum breakfast. Ya, kita sudah almost 2 hours. Jadi sebelum tutup saya mau mengingatkan teman-teman sumbangan kasih, and thank you for your generosity untuk keep Romo-Romo kita supaya punya program bersama kita terus ya. Oke. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Romo boleh minta berkat? Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya. Mungkin beberapa sudah tertidur, tidak apa-apa. Saya berhasil menidurkan beberapa orang. Ya agak berat hari ini, tidak apa-apa. Tapi syukur berlangsung lancar, tidak ada pelemparan HP atau pemukulan. Atau caci maki, tidak apa-apa. Ya baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengatakan bahwa anak-anak dunia ini seringkali lebih pintar daripada anak-anak terang. Maka kami mohon supaya Roh Kudus-Mu itu selalu hadir di dalam setiap gerak langkah kami, di dalam bagaimana kami menghayati dan menghidupi iman kami, supaya kami semakin mau belajar dan mendengarkan dari banyak orang yang mengerti tentang dunia ini. Kami juga mohon supaya kami sendiri semakin teguh berpegang dalam iman, dan melalui iman itu kami menjelaskan segala hal yang terjadi di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, akhirnya kami mohon di masa pandemi ini, jagalah kesehatan kami, anugerahkan kami kedamaian batin di masa ini. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo. Thank you Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.